Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, senang sekali rasanya di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama lagi di podcast The Kombur. Yuk merapat. Nah, bersama dengan saya Yazi Harpinda Putri dan saya Muti Audila yang akan mengulik tuntas tentang tema kita hari ini, persiapan ujian akhir semester. Nah Kak, nggak terasa ya kan Kak, kita ini sudah berada di final chapternya semester genap. Dan sebentar lagi nih kita akan menghadapi yang namanya itu ujian akhir semester. Tentunya dan terkhususnya ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Iya gitu, Kak. Ya kan Kak. Dan juga nih tentunya mahasiswa-mahasiswi DW, teman-teman seperdewean kita ini kalau sekarang ini merasa kayak overthinking gitu, deg-degan gitu ya kan Kak, akan menghadapi yang namanya itu ujian akhir semester. Nah Kak, di podcast The Kombur Part 3 ini tentunya kita tidak berdua saja Kak. Kita ditemani oleh mahasiswa Universitas Dharma Wangsa, yaitu fakultas tetangga kita nih Kak. Iya, benar sekali. Mereka ini merupakan mahasiswa-mahasiswi aktif dari fakultas tetangga kita. Dan mereka sangat aktif di bidang-bidang mereka masing-masing. Dan juga mereka selain aktif menjadi mahasiswa, mereka juga aktif ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kampus juga. Selain itu juga mereka terlibat aktif juga mungkin di kegiatan-kegiatan luar kampus. Iya, Kak. Karena dengan moto mereka memiliki, kalau kita lihat nih Kak, motonya itu kan bagus gitu, berarti pencapaian juga bagus gitu. Nah, mereka di luar kampus juga aktif menggali informasi untuk terus bergerak lebih maju dan menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Iya Kak. Oh my god. Dan narasumber kita ini Kak memiliki moto hidup, lebih baik mencoba tetapi gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Dan tetap fokus pada apa yang sedang Anda hadapi. Nah Kak, dengan motonya aja kita udah penasaran gimana dengan orangnya gitu, gimana dengan kulik-kulik ceritanya gitu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut teman kita dari Fakultas Hukum dan juga Fakultas Teknik Ilmu Komputer. Selamat datang kepada Bang Tantri Naratama dan Bang Rizky Firmansyah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan biar bisa berkumpul-kumpul lagi nih ya Bang. Iya. Mana nih Bang kabarnya hari ini? Ya, seperti pada hari ini ya, tetap harus semangat walaupun cuaca mendung nih. Iya benar sekali, walaupun cuaca mendung, di hari Kamis yang manis ini kita harus tetap semangat. Gitu ya kan? Gimana bener. Bang Rizky tadi datang jam berapa? Datang ke kampus jam 1 sesuai yang udah terjadwal gitu ya. Kalau Bang Tantri sendiri tadi datang jam berapa? Jam 9 pagi Kak, udah sampai sini. Oh Bang Tantri anak pagi Anak Kak. pagi. Jadi udah standby ya. Standby dari pagi Iya. ya, langsung ikut podcast The Kombur gitu. Nah Kak, nah Bang, bentar lagi kan kita UAS gini ya. Tentunya kita mempunyai persiapan-persiapan nih untuk UAS. Dan teman-teman The Kombur juga pada penasaran gitu sama bintang tamu kita hari ini, mau kita kulik sampai mana sih gitu. Udah siap nih untuk dikulik-kulik, untuk sharing cerita-ceritanya gitu, gimana? Boleh, Udah boleh, siap? siap-siap. Siap. Bara tuh harus hitam biar sangar.
Tentara nggak ada yang putih-putih. Boleh, Ya. siap-siap. Siap, boleh silakan Kak Muti. Kayaknya kita dari abang-abang baju biru nih kak. Oh iya, Karena iya, sama pula kita berdua. Atau jangan-jangan udah janjian nih sama hostnya Bang Tantri. Belum nih, belum. Ya, tapi temanya biru-biru semangat menggebu. Bu. Oh iya benar. Nah Bang Tantri, boleh dong diceritakan apa nih alasan abang menetapkan diri untuk berkuliah di Universitas Dharma Wangsa. Sedangkan masih banyak kampus di Kota Medan ini, bahkan di luar Kota Medan ini. Nah benar, masih banyak memang universitas yang lain di Sumatera Utara kita ya, khususnya di Kota Medan, apalagi yang ada di luar Sumatera Utara nih. Tapi kenapa sih saya memilih Universitas Dharma Wangsa? Pertama, di brosur, di platform, ataupun media sosial yang mereka punya itu sangat-sangat menarik tuh dari mereka tampilkan gitu kan. Apalagi sering di Instastory Instagram tuh nih kan, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Universitas Dharma Wangsa untuk mahasiswanya. Banyak program kegiatan, ada program beasiswa juga gitu kan. Nah, kenapa saya milih sini? Karena yang saya lihat di kampus kita ini, Universitas Dharma Wangsa ini banyak sekali nih, tidak memperibet nih mahasiswanya untuk menimba ilmu juga dan sambil kerja juga sesuai dengan visi misi di Universitas Dharma Wangsa kita ini sebagai entrepreneur muda gitu kak. Nah itu tadi alasan Bang Tantri. Kalau Bang Rizky apa nih kak? Iya, kalau Bang Tantri kan menjelaskan karena kampus Universitas Dharma Wangsa ini kan mempermudah Iya. gitu. Jadi yang mau masuk pagi bisa, yang mau masuk Sore sore juga bisa. bisa gitu. Nah, untuk Bang Rizky sendiri gitu, kita hidup memiliki banyak sekali pilihan ya kan? Iya, benar. Ada pilihan yang dapat kita pilih gitu, beberapa pilihan yang akan kita pilih gitu. Kenapa Bang Rizky, seorang Rizky Permasyah gitu, memilih Dharma Wangsa sebagai aku mau masuk sini, aku mau memulai cita-citaku di sini? Kenapa? Saya memilih Dharma Wangsa ini karena salah satu kampus yang mempermudah mahasiswanya itu untuk bekerja, nah, berkarir juga. Memang banyak kampus yang di Sumatera Utara ini banyak pilihan, apalagi kampus swasta ya kan. Kampus swasta banyak juga. Ya seperti yang dibilang Bang Tantri, ini kampus yang memang kampus entrepreneur ya, Iya, entrepreneur muda yang menciptakan mahasiswanya itu menjadi salah satu ya seperti pengusaha muda gitu sih. Jadi alasan Bang Rizky ini, Dharma Wangsa ini kan merupakan kampus entrepreneur muda gitu. Jadi melahirkan setiap tahun itu melahirkan para generasi-generasi muda yang mau berusaha membuka bisnis ataupun membuka peluang bekerja seperti itu. Dan juga di Dharma Wangsa ini sendiri Kak, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat mahasiswa-mahasiswanya ikuti gitu. Kayak pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Setiap tahunnya juga ada acara dari UPTTI 2PB itu yang namanya Karnaval gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan potensi diri kita. Nah kak, Bang Tantri ini merupakan mahasiswa terbaik 1 dengan IPK predikat 400 kak. Luar biasa ya kak. Gak sia-sia nih kita ngundang narasumber yang berkompeten kak. Nah, Bang Tantri, hal apa sih yang pernah sebelumnya throwback dulu ke yang pertanyaan pertama tadi? Apakah dulu sebelum menetapkan berkuliah di Universitas Dharma Wangsa, abang pernah mencoba SDM atau PTN? Untuk itu sebenarnya pernah di tahun 2020 karena kan baru tamat sekolah menengah atas tuh SMA kan. Nah itu mencoba segala bentuk jenis untuk bisa ke PTN dan lain-lainnya. Nah itu alhamdulillahnya juga ada lulus di salah satu universitas ternama di Indonesia dan ada di Pulau Jawa, sama-sama Pulau Jawa nih gitu kan. Tapi tetap memilikan hati sebagai putra daerah untuk menetapkan diri di Universitas Dharma Wangsa gitu. Boleh dong Bang di-spill ya kan Kak, pernah keterima di mana nih? Itu pernah di tahun 2020 keterima di teknik nuklir tuh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga keterima di Universitas Telkom itu di teknik industri. Wah cukup menarik nih Kak untuk kita kulik-kulik ya Kak. Benar sekali, benar sekali. Nah Bang Tantri, hal apa sih yang pernah Abang lakukan untuk mengharumkan nama fakultas serta Universitas Dharma Wangsa? Nggak terlalu banyak sih Kak, tapi yang bisa semampu saya kemarin itu di semester 3 di tahun 2021 tuh Kak, itu pernah mengikuti lomba debat nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah itu saat itu dekannya masih Bu Ayu Trisnadewi itu Kak.
Suatu pencapaian yang luar biasa ya Kak. Seorang Bang Tantri ini memang patut diapresiasi sebagai mahasiswa terbaik Karena satu. udah membawa nama fakultas, Iya. nama prodi, dan juga nama pribadi juga. Dan gitu. tingkat nasional loh Kak. Dan dari sini sahabat-sahabat Dekombur kita bisa membuktikan bahwasannya mahasiswa Universitas Dharma Wangsa bukan mahasiswa kaleng-kaleng, tetapi mahasiswa yang memiliki jiwa semangat percaya diri. Jadi untuk apa lagi berpikir aku mau masuk mana sih gitu, aku gagalin masuk mana, masuk DW aja nggak sih gitu, DW Iya. aja gitu. Kayaknya pendaftaran di DW masih kebuka kan? Masih kebuka, Kak. Jadi buat teman-teman semua kalau yang masih ragu masuk DW aja. Biar jumpa sama host-host kami nih. Iya, bisa jumpa sama lingkungan-lingkungan yang mungkin lingkungan entrepreneur muda gitu. Nah, tadi kita kan udah mengulik secara sedikit gitu. Kalau untuk Bang Rizky sendiri kan sudah menceritakan karena dia masuk Dharma Wangsa karena hal-hal ini gitu. Setelah masuk Dharma Wangsa, masuk ke FTIK gitu, mengambil fokusnya di program studi rekayasa perangkat lunak. Bang Rizky ini diangkat menjadi dan diamanahkan menjadi seorang ketua himpunan di RPL. Nah, tanggung jawabnya tentu saja besar. Ya. Hal yang dipikul untuk menjadi ketua itu kan besar loh gitu, nggak main-main gitu. Kaprodi mengarahkan, memberi tanggung jawab ke Bang Rizky gitu. Hal apa sih yang terberat Bang Rizky lakukan? Aku siap, aku ikhlas, aku sabar untuk melaksanakan tanggung jawab aku. Ya karena itu tanggung jawab yang cukup besar menjadi ketua ya, Iya, apalagi sebuah organisasi besar mahasiswa gitu, organisasi di kampus itu yang hal terberat itu berbaur aja sih, berbaur sama anggota itu tidak mudah karena manusia-manusia ini kan pikirannya kan kita beda-beda. Iya. Ya jadi untuk menyatukannya itu agak sedikit sulit. Iya benar sekali. Setiap orang kan memiliki pemikiran berbeda, Iya, benar. jadi disatukan di dalam sebuah yang namanya organisasi. Kalau boleh tahu nama himpunannya apa tuh Bang Rizky? Nama himpunannya Himarepelu. Himara Pelu. Jadi teman-teman anggota Himara Pelu ini ketuanya udah Dipanggil di podcast. Dekombur gitu ya, udah diajak di Dekombur gitu. Nah Bang Rizky sendiri, kan Bang Rizky anak RPL, menjadi ketua himpunan kan banyak sekali tanggung jawab gitu. Yang kita tahu juga ini Kak, Bang Rizky ini selain menjadi mahasiswa aktif Dharma Wangsa, mengikuti kegiatan Dharma Wangsa, dan menjadi ketua himpunan, Bang Rizky juga Kak seorang tenaga pendidik. Tenaga pendidiknya dia bapak guru. Oh, Jadi bapak Rizky. Oh, SD ya Kak? ngajar Ya, SD. mengajar di SD. Kan kalau mengajar itu kan bukan suatu hal yang mudah gitu kan. Bukan suatu hal yang kayak ngajar anak-anak gitu kan tidak mudah Tidak gitu. Hal apa sih yang Bang Rizky lakukan gitu? Aku seorang bapak guru, di pagi hari, di sore hari aku adalah seorang mahasiswa. Gimana sih Bang Rizky itu memposisikan diri dan mengatur moodnya gitu kan? Kalau kan kita remaja-remaja, dewasa-dewasa kayak gini kan moodnya sering berubah gitu. Ya. Gimana sih Bang Rizky gitu? Itu tidak mudah sih untuk menjadi seorang guru ya kan. Iya. Jadi apalagi kita mengajar di anak yang usia masih pemikiran masih kita harus kita ajarin. Iya, di bawah 10 tahun, Iya, 15 benar. tahun gitu ya. Untuk nangis, rasa itu hal wajar bagi mereka kan, karena mereka itu aktif. Untuk mood sendiri itu harus Sabar ya Bang? sabar benar. Effortnya harus lebih. Iya, Iya. harus ya lebih dewasa itu harus ditingkatkan sih. Jangan effort sama pacar aja yang lebih, yang Bang Rizky dalam bekerja gitu juga harus lebih. Nah, Bang Tantri, tadi kan Abang sudah bercerita, Abang nih pernah mengikuti ajang lomba di tingkat nasional. Nah, jika nanti Abang mengikuti ajang lomba lagi dan hasilnya tidak memuaskan, pastinya banyak pro dan kontra. Nah, serta cibiran dari netizen-netizen yang ingin menjatuhkan Bang Tantri. Nah, bagaimana sih Bang cara Abang mengatasi hal tersebut? Nah benar, jadi setiap tindakan kita atau sesuatu yang kita buat nih kan belum tentu yang dapat pro semua nih sama yang kita. Jadi kita hanya memiliki dua tangan nih kan. Nggak bisa dong kita tutup mulut netizen nih, karena banyak kali netizennya nih kan. Iya. Nah jadi kita hanya punya dua tangan yang bisa menutup dua telinga kita nih. Jadi kita hanya bisa menutup telinga kita untuk yang berkomentar negatif nih gitu. Jadi kita menerima komentar-komentar positif dan kritik yang bersifatnya membangun diri kita sendiri gitu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut,
teman-teman yang mungkin mentalnya lagi down karena cibiran netizen, abaikan aja dulu komentar-komentarnya, fokus pada pembangunan diri sendiri dan apa yang dihadapi. Nah, kalau misalnya hukum ini Bang, kita ngomong harus sesuai dengan ada buktinya kan Bang? Nah benar. Jadi kami nih mahasiswa Fakultas Hukum, kami diajari nih sama dosen-dosen kami sebagai tenaga pengajar bahwasannya seorang hukum atau seorang mahasiswa hukum itu harus berbicara dengan fakta yang ada atau berdasarkan bukti-bukti yang konkret nih. Jadi jika teman-teman nih belum dengar atau dengar nih deh dari orang-orang lain, tuh jangan terlalu percaya, karena kita harus benarkan langsung nih dari siapa orang yang terkait gitu kan, karena takut kita banyak kabar-kabar burung nih yang enggak gitu tentang kita. Jadi kalau untuk teman-teman untuk make sure-kan diri sendiri bahwasannya beritanya benar atau enggak, bagus ketanya ke orang yang terkait langsung tuh. Nah, jadi fakta yang terjadi juga. Nah, jadi karena cibiran netizen tadi rasa percaya diri Bang Tantri berkurang? Enggak dong. Atau malah Biasa aja, gitu. lebih dari sebelumnya gitu? Nah, itu makanya Kak, tadi saya bilang Kak, harus ada kita memfilter nih, ada kritik-kritik yang membangun. Jadi kita nggak langsung mental kita down nih untuk gitu. Jadi kita kritik yang membangun itu untuk mengevaluasi diri kita agar lebih baik lagi gitu. Ini tips juga untuk kitanya ya Kak, kalau misalnya ada netizen yang nyinyir nih Kak, kita ikutin tips dari Bang Tantri, bermanfaat ini ya. Kalau ada yang positif Kita mungkin kita cari teman yang positif vibes-nya gitu. Iya, Kak. Jadi kalau yang negatif tuh untuk telinga aja Ya, lah benar ya. Kak. Gitu. Nah, tadi kan Yogi dengar dari Bang Tantri ini kan tentang telinga aja nggak usah dengar gitu. Tentunya ada insecure gak sih dari diri kita, apalagi kalau cowok kan jarang ya kita dengar Iya. insecure. Untuk kaum cewek kan sering insecure. Bang Tantri sendiri menanggapinya gimana tuh? Aku udah gini, aku udah melakukan ini tapi nggak dianggap, nggak bisa diterima, kurang diterima gitu. Gimana sih rasa insecurity-nya itu gimana? Nah, untuk itu, untuk teman-teman lainnya itu jangan pernah merasa insecure atas diri sendiri gitu ya. Karena kita yang tahu tentang potensi diri kita sendiri gitu kan. Jadi pahami dengan diri kita sendiri, kenal dengan diri kita sendiri, baru pahami semua bakat atau potensi-potensi yang ada pada diri kita sendiri dan berkembanglah dengan potensi yang ada. Jadi untuk cibiran-cibiran yang lain tadi jangan didengeri karena itu membuat kita insecure kan gitu. Nah, berarti Kak, mahasiswa seperti Bang Tantri ini memang layak diapresiasi sebagai mahasiswa terbaik satu hukum Ya, yang mempunyai semangat belajar yang tinggi ya Kak, dan mahasiswa yang berkompeten. Iya benar sekali. Nah, tadi kan udah kulik-kulik Bang Tantri juga dengan cerita-ceritanya, juga Bang Rizky juga tadi ada jadi guru gitu. Nah, untuk Bang Rizky, persiapan yang apa sih yang harus aku lakukan gitu? Bang Rizky lakukan untuk sebentar lagi kan UAS gitu. Aku harus lakuin apa sih? Aku mau nilainya A, aku harus lakuin apa gitu? Trik dan tipsnya itu seperti apa gitu? Kalau aku wajib nih ngelakuin ini sebelum aku ujian gitu, gimana? Ya, sebelum ujian kita itu banyak tuh, kita sebelum ujian UAS kita mengadakan UTS ya kan. Iya benar. UTS, ujian tengah semester, itu harus kita mengikuti untuk mendapatkan nilai yang bagus. Iya. Kalau kita nggak ngikutin itu nggak maksimal nilainya. Nah, untuk persiapannya itu kita mempelajari materi-materi yang diberikan oleh dosen-dosen kita. Itu kita pelajarin, kita hafal, kalau bisa hafal ya alhamdulillah ya kan. Bisa diingat-ingat Iya, terus benar. gitu ya. Untuk itu tipsnya sih, mempelajarin Apa yang sudah Iya, benar. diberikan oleh Bapak Ibu dosen kita. Iya. Nah, kalau tadi kan jawabannya tentang UTS gitu. Kalau di UTS itu bisa jadi patokan kita untuk semangat kita mengacu lagi. Kalau UAS aku harus lebih baik. Iya. Mungkin di UTS kita agak susah menjawab soalnya gitu. Di UAS kita harus berpacu lagi dengan rasa malas kita itu harus lebih semangat lagi gitu. Apalagi kan UTS-nya ini, UAS-nya ini kan sebentar lagi Kak, di Iya, tanggal 24. 24 Juli ini. Jadi kan tinggal sisa beberapa minggu yang harus kita optimalkan gitu untuk kita persiapan UAS nantinya. Nah, Bang Tantri nih, ada nggak sih Bang teman atau pasangan yang sefrekuensi sama Abang, yang pemikiran dan tujuannya sama seperti Abang? Dan apalagi nih kita mau UAS, mana tahu kan teman atau pasangan Abang ini tadi Abang ajak berdiskusi untuk bersama-sama nih belajar untuk UAS nanti. Nah ini hal yang paling penting sih untuk kita para generasi Z ya gitu ya. Jangan pernah salah milih lingkup pertemanan nih atau circle pertemanan. Kenapa? Karena lingkup pertemanan ini memberikan efeknya nih kepada diri kita sendiri gitu kan. Jadi kita bergabunglah dengan orang-orang yang memiliki tujuan dan visi yang sama gitu kan Kak. Jadi kalau
udah tujuan dan visi yang sama tuh bakal bisa membangun diri kita sendiri. Tapi kalau udah tujuannya berbeda nih, pasti dong ada dampak negatifnya ke kita juga gitu. Nah, untuk memilih pasangan bagi generasi Z juga itu harus benar-benar sama-sama ya gitu ya. Untuk tahu nih prioritas kita sebagai mahasiswa itu apa, yaitu pendidikan dan belajar gitu. Jangan sampai gara-gara kita gila pacaran ya Kak ya namanya gitu kan. Apalagi dengan tren-tren bucin-bucinnya gitu. Nah, itu jangan sampai bucin-bucinnya sampai lupa nih prioritas belajarnya gitu Kak. Nah, jadi mau nanya nih, Bang Tantri udah punya pasangan? Udah ada support systemnya di Iya. video ini, udah ada atau belum gitu? Nah, Kayak kalau semangat untuk gitu itu ya Kak ya, siapa sih yang nggak punya pasangan ya di Berarti generasi Z ada. tadi ya Ada. gitu kan? Ada. Ya sebenarnya ada sih Kak, ada. Ada, jangan ada sih Kak, ada. Ada. Di fakta kan ada atau tidak? Ada. Ada, berarti Wah. ada. Berarti kalau Bang Tantri ini ke kampus, datangnya seharusnya datang jam 5, dia datangnya jam 4. Oh iya. Karena punya support system gitu. Harus Menggebu-gebu ya Kak. Seperti bajunya biru. Kalau untuk Bang Rizky sendiri kan tadi kita tanya Bang Tantri, ada nggak support sistemnya? Apalagi mau ujian gitu, harus disemangatin dong gitu. Kalau untuk Bang Rizky sendiri gimana? Ada atau nggak? Gak ada. Nggak ada. Jujur. Nggak ada. Nggak ada dalam hal apa nih? Mungkin Nggak belum ada di komitmen, kampus Kak. atau nggak ada di mana? Belum komit nih sama mungkin crush-crushnya itu terlalu banyak mungkin Bang Rizky nih pilihannya gitu iya, kan. Benar, gitu. benar. Terlalu banyak pilihan jadi bingung. Bingung yang mana yang terbaik ya kan. Jujur gak ada sih. Oh, Jujur nggak nggak ada. Kalau Kakak? Kalau saya Iya kalau kakak. Oh, masih OTW, masih Oh, OTW. nggak ada. Jadi doakanlah segera gitu ya. Kalau untuk kakak sendiri Ada pastinya. ada pastinya, makanya semangat ya kan. Semangat dengan on point dia Kakak Iya, ini iya, kan. iya, on point. Selalu belajar dan belajar. Nah, Bang Tantri, apakah pembelajaran yang Bang Tantri lakukan untuk mendekati UAS nanti sudah efektif? Nah, kalau for me ya secara personal itu udah sangat efektif. Karena ini kan bukan pertama kali kita menghadapi UAS ya gitu kan. Karena saya sendiri udah memasuki semester 7 nih. Jadi udah ada 5 UAS yang dihadapi dari semester 1 tuh kan. Jadi persiapannya seperti biasa saja gitu ya gitu. Seperti belajar mengulang materi-materi yang ada dari dosennya gitu Kak. Nah, untuk Bang Rizky sendiri, RPL itu kan rekayasa perangkat lunak gitu. Kalau untuk ujiannya itu apakah ujian teori saja atau ada ujian praktek-prakteknya? Gimana? Ya, untuk ujian praktek itu ada tuh. Apalagi kita mendekati UAS, kita minggu sebelum UAS kita mengadakan ujian praktek. Itu ujian praktek yang diadakan di lab kita, gitu. Di lab komputer kita. Ya, itu ada beberapa mata kuliah yang praktek. Nah, untuk Bang Rizky sendiri kan ada nih yang namanya ujian praktek gitu. Berarti setiap fakultas itu berbeda loh Kak. Iya. Yang kayak kami kan anak ekonomi, nggak ada ujian prakteknya Kebanyakan gitu. teori. Teorinya saja gitu. Jadi kita harus memposisikan juga gimana cara belajar kita, gimana cara kita untuk mempersiapkan diri kita, tergantung juga apa jurusan kita, apa fakultas kita. Nah, gimana Kak? Nah, Kak, kan kita udah nyebar flyer nih. Iya. Di IG UPTTI 2PB ada yang bertanya tuh Kak, gimana kita langsung tanya nih. Boleh langsung aja karena durasi juga nggak terlalu lama. Ya, Boleh Kak. langsung kita lihat pertanyaannya. Ini dari KIPS_Indah PS. Bagaimana saudara narasumber mengidentifikasi kelemahan berpikir dan memperbaikinya selama persiapan ujian akhir semester, sehingga strategi yang efektif dalam melaksanakan ujian akhir semester sesuai dengan yang dipersiapkan? Dimohon kepada Bang Tantri untuk menjawabnya. Dan menjabarkan semua yang ada di pikiran Bang Tantri gitu. Nah, untuk mengidentifikasi kelemahan berpikir ya, itu mungkin ada beberapa tuh ya. Kelemahan kita secara berpikir tuh ada bias kognitif, bias pilihan, atau mengeneralisasi secara berlebihan tuh Kak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut biasanya itu pertama kita perlunya ada kesadaran diri tuh Kak. Jadi kita harus sadar nih di mana kelemahan kita gitu kan. Apa sadar kita mesti kurang di bagian mana, di bagian mana. Nah, setelah kita tahu sadar kita di mana, kurangnya di mana, itu kita harus melatihnya Kak. Mengimplementasikan gitu kan. Udah tahu kurangnya masa kita nggak mau berlatih tuh gitu kan. Jadi kita harus melatih nih apa sih yang membuat agar kekurangan kita ini tertimbun jadi kelebihan gitu kan Kak. Nah, cara belajar itu atau gaya belajar itu biasanya ada 5 tuh Kak yang saya ketahui itu. Secara auditori, visual, kinestik, teks, dan sosial gitu kan. Jadi teman-teman yang lainnya pahami dulu gaya belajar teman-teman itu seperti apa dan mencintailah gaya belajar teman-teman sekalian gitu kan.
jika salah satu dari tadi yang saya sebutkan menyitai, mengimplementasikanlah gaya belajar tersebut sehingga pembelajaran yang kita hadapi nanti sebelum UAS ini agar efektif gitu Kak. Nah, sebelumnya Bang Tantri kan udah menjabarkan seperti ini gitu. Kalau Bang Tantri sendiri lebih suka gaya belajar yang seperti apa? Kalau saya pribadi itu lebih ke teks dan visualisasi tuh Kak, karena lebih seru ya. Udah bisa baca, habis itu kita melihatnya atau mengimplementasikan secara visual. Dan ya, seperti Bang Rizky ini tadi kan sebagai dari RPL tuh banyak tuh kan program-program yang diberikan dari aplikasi-aplikasi kan Bang. Jadi banyak platform untuk belajar gitu. Nah, tadi kan pertanyaan dari teman kita yang berkomentar di IG UPT TI2PB. Ada juga Yozi buat question box yang bertanya, kan ada beberapa, kita pilih 3 saja karena durasi waktu kita juga. Yang pertama itu dari @pratiwishaf. Boleh nih abang-abang yang jawab. Ada tips gak Kak agar pada saat ujian nanti materi yang udah kita kuasa itu nggak ngeblank? Gimana? Kalau dari saya nih kan, kalau untuk biar kita nggak ngeblank itu, pertama di saat pembelajaran itu kita harus menggarisi besar nih materi-materinya apa-apa saja gitu kan. Jadi setelah kita menghadapi UAS, kita udah tahu garis-garis besar materinya, kita hanya throwback nih kan. Jadi belajar yang apa-apa saja yang garis besar, jangan kita belajar SKS nih Kak. Sistem kebut semalam. Itu 10 bab langsung jadi 1 malam tuh. Wah. Nggak tidur-tidur gitu ya, besoknya udah ketiduran gitu UAS ya Kak. ya. Hai. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga dari sahabat-sahabat The Kompor @Handika Siagian. Pertanyaannya sih simple aja Kak, cuman mau nanya, tempat duduk yang paling aman pas ujian itu di mana sih? Gimana nih Bang? Tempat paling aman tuh biasanya banyak yang teman-teman berpikir tuh pasti tempat paling aman tuh pasti di belakang kan Iya, Kak. iya. Bener. Saya Padahal juga itu berpikir begitu, padahal Bang. itu salah tuh Kak. Kenapa? Karena itu bakal jadi daya tarik bagi para dosen atau para guru tuh untuk memeriksa tuh di belakang. Padahal lebih enak tuh kita duduk di depan tuh Kak. Jadi kita cuma sekedar dilirik dosen doang kan. Karena dosen tuh udah seuzon luar tuh biasanya di belakang Kak. Lihat, oh ini Iya, di belakang nih di sudut gitu, apalagi yang dapatnya di sudut gitu ya Kak, kan. soalnya saya juga pernah kejadian gitu. Saya memilih duduk datang cepat nih, duduk di belakang, tiba-tiba dosen, "Kamu maju ke depan." Jadi harapan Iya. saya yang bisa. Nggak, kita kan mau jawabnya dengan fokus. Iya kita duduk di gitu. belakang gitu. Nggak ada gangguan gitu kan Kak. Malah dapatnya disuruh duduk depan gitu. Kalau Bang Rizky sendiri gimana? Iya, saya selalu tiap ujian dari semester 1 sampai nanti ini Iya, duduk di selalu depan. Karena ya itu sasaranku para dosen itu pasti di ujung. Di ujung dan di Fokusnya di sudut. ujung. Iya. Ya, benar. Jadi itu Bang Rizky tuh di depan dosen, apa dosennya nggak melirik? Melirik-lirik, tapi Lebih fokus. fokusnya ke belakang dia tuh. Oh, fokusnya itu ke Iya. belakang. Ini gitu. tips untuk kita juga Kita Kak. berdua juga Oh. nggak usah di belakang lagi, tengah-tengah aja, tengah-tengah aman nggak? Aman tuh, Depan aman. saya. Aman. Ini kalau Bang Rizky sama Bang Tantri sengaja mau duduk di depan atau ditunjuk sama dosen duduk di depan? Nah kalau kami sendiri biasanya udah dosen pengawas tuh Kak yang mengatur duduknya di mana gitu Kak. Kita juga sering gitu ya. Diacak-acak. Acak, gitu diacak-acak gitu. Ada jarak-jaraknya tuh Kak, dua bangku atau Iya. kemungkinan kalau bisa 10 meter tuh Kak. Bisa kalau mungkin 4 meter segala macam ya kan. Ini kalau Bang Tantri kalau sama Bang Rizky kalau ujiannya ini kan ujiannya bentar. Nah itu ya jawaban tadi dari Bang Rizky dan Bang Tantri tentang amannya itu duduknya di depan biar nggak dipisah-pisahin. Tapi kan sebelum ujian pasti ada strategi kan sama teman sebelah, nanti aku duduk sini ya, Iya. kamu duduk sana gitu. Tahu nanti ngalangin dosen, aku yang nyari gitu. Belakang gitu kan, itu kan strategi Iya. juga gitu. Rupanya gagal tuh kayak Kak dipisah Gagal dosen total. gitu. Iya sering terjadi tuh Bang Tantri. Jadi di kota-kota besar Iya. ya dipisahin dosen, kita nggak bisa jawab. Itu makanya kita itu harus mempersiapkan diri Iya. kita sebelum bertempur gitu. Kalau strateginya gagal, kita punya lagi strategi Strategi lain gitu ya. Nah, ada satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini. Pertanyaan dari @Zulfan Amansyah. Pertanyaannya, kira-kira nih apa sih yang dilakukan biar nggak kena SP WKWK? WKWK. Agak serem ya kalau ada teman-teman kampus Dharma Wangsa ini mendengar kalimat SP ya. Kayak gitu kan. Karena begitu kan. Untuk biar nggak SP ini biasanya absensi sih Kak, paling penting itu kan gitu kan. Baru mengikuti prosedur kuliah yang biasa, mengerjakan tugas gitu kan. Masa kita 15 pertemuan nih Kak, satu mata kuliah tuh 2 SKS tuh kan. Masa yang hadir cuma 2, 13-nya tuh kemana itu Kak? Biasa itu Bang. 13-nya isi Iya. semua tuh. Nah untuk Bang Rizky sendiri, Yaitu ada, kalau di Dharma Wangsa sendiri itu ada empat prosedur yang harus diikuti itu.
absensi, tugas, UTS sama uang. Wah. Puas, iya ya, Nah, dengan itu poin-poin harus persenan tertentu gitu Iya ya. benar, biar nggak kena yang namanya SP. SP. Kalau kita dengar kata SP itu semester pendek. Iya. Ya Allah, darahnya tuh udah kayak Mendidih. ya Allah, bayarnya juga lumayan. Iya, Kak. Gitu. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri ya, Iya, benar Kak. sekali. Kalau yang dapat SP yang Yosi tahu itu betul atau enggak yang dapat SP itu nggak bisa kumlot gitu? Kurang tahu sih Kak ya, karena belum tamat juga nih kan Iya, Kak. soalnya kan Bang Fantri ini nggak pernah loh Kak dia dapat CIPK-nya Iya, aja iya. 4. Berarti pertanyaannya tadi salah gitu. Salah nanya, Gitu salah ya. nanya. Iya. Jadi buat teman-teman semua belajarlah dengan giat agar nggak kena SP, kan sayang uangnya. Berapa sih, 3,5 atau 2,5 gitu? 200 Kak, 200 gitu Kak. kan, bisa buat tabungan, bisa buat jajan, jalan-jalan sama ayang gitu kan. Seperti Bang Fantri jalan sama ayam, Iya. doi. Iya, Bang Rizky juga akan Siapa? sebentar lagi OTW. Kakak juga ya. Amin. Nah, kayaknya kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi Iya, ya kan, Kak. Kak. Masih mau kompor-kompor lagi, tapi sayangnya waktulah yang akan memisahkan kita berempat di sini di The Kompor Podcast. Semoga lain kesempatan bisa ketemu lagi, walaupun tidak di dalam ruang ceritanya The Kompor, kita bisa mungkin collab bareng di luar sana. Kita nggak tahu kan apa yang terjadi ke depannya gitu. Nah, gimana, Kak? Nah, tidak terasa sudah hampir 30 menit lebih kami menemani teman-teman dan sahabat The Kompor semuanya. Saya Yosi Harpinda Putri Dan saya Muti Audila. pamit undur diri. Semoga semua yang diberikan dari podcast The Kompor hari ini dengan tema persiapan ujian akhir semester dapat bermanfaat bagi seluruh yang menonton, terkhususnya para mahasiswa-mahasiswi Dharma Wangsa. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.